Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Hermawati dari PGMI 6A Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran matematika untuk SDMI mengenai pecahan, dan ini adalah salah satu syarat ulangan tengah semester yang diberikan oleh Bapak dosen kepada saya, yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Diki Najib Puadi MPD. Di sini saya membahas mengenai pecahan sederhana. Nah, apa itu pecahan? Pecahan adalah sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sini itu seringkali kita menerapkan konsep pecahan. Contohnya seperti 1/8. Maka dari itu, mari kita simak pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar untuk kelas 3 di semester 2 berikut. Untuk kali ini kita akan membahas pecahan di kelas 3. Pecahan dalam kehidupan sehari-hari sering kita menerapkan konsep pecahan, seperti contohnya di sini itu ada 1/8. 1/8 ini kita sering menyebutnya dengan pecahan. Nah, di sini terdapat dua angka, yaitu angka 1 dan angka 8. Adapun angka 1 di sini disebut sebagai pembilang. Sedangkan angka 8 disebut sebagai penyebut. Selain pecahan 1/8 tersebut, di sini juga ada pecahan 1/4, pecahan 1/3, dan pecahan 1/6. Seperti pada contoh di sini ada, kita gambar terlebih dahulu. Nah, ini itu sering disebut dengan pecahan 1/2 karena satu yang diarsir dari dua bentuk tersebut. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh, misalnya soal-soal seperti ini. Ini untuk nomor 1. Nomor 1 itu terdapat 4 kolom, yang diarsirnya itu ada 2. Nah, di sini kita bisa mengerjakan dengan 2/4. 2-nya dari mana? 2-nya dari yang diarsir ini, 4-nya dari 4 kotak tersebut. Kemudian di sini ada juga misalnya terdapat 6 kotak. Nah, di sini 6 itu yang diarsirnya itu adalah 3. Nah, kita mengerjakannya dengan cara 3/6. Sama, 3-nya dari 3 yang diarsir, 6-nya dari jumlah keseluruhan. Selain dari 6, 3/6, 2/4 di sini juga ada seperti halnya bulatan, kemudian kita bagi menjadi 4, yang diarsirnya adalah 3. Nah, jika seperti ini kasusnya, maka jawabannya adalah 3/4. 3-nya yang diarsir, 4-nya dari jumlah keseluruhan. Maka bisa kita simpulkan, pembilang di sini ada 2, 1, 3, dan sama 3. Kemudian penyebutnya ada angka 4, angka 2, angka 6, dan angka 4 juga sama. Nah, selain dari yang tadi, kita juga akan membahas mengenai membaca, membilang, dan menulis lambang pecahan. Contohnya di sini itu dari membaca. Kita bikin terlebih dahulu 4 kotak. Maaf, maksudnya 3 kotak. Di sini yang diarsirnya itu ada 1. Nah, kita tadi sudah bisa menyebutkan bahwa ini itu adalah 1/3. Maka dibacanya adalah 1/3. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan membaca. Ini adalah 1/3 hasil dari kotak yang diarsir, kemudian dibacanya adalah 1/3. Kemudian ada juga kita bikin 4 kotak, yang diarsirnya itu ada 2. Nah, maka bisa kita tulis lambang pecahannya adalah 2/4 dengan dibaca 2/4.
4. Selain dari kita tadi bisa membacanya, kita juga harus bisa mengubah dari bacaan menjadi lambang. Seperti halnya di sini contoh nomor 1. 1/3. 1/3. Nah, di sini soalnya seperti ini, tuliskan ke lambang pecahan dari 1/3, kemudian dari 1/4, kemudian dari 3/6, kemudian 6/6, dan yang terakhir soalnya 2/6. Nah, di sini siswa itu harus mampu mengubah dari bacaan ditulis ke lambang bilangan. Mari kita kerjakan sama-sama. Nah, di sini tadi 1/3. Seperti apa lambang 1/3? Lambang 1/3 yaitu 1/3. Kemudian yang kedua 1/4, bisa ditulis dengan 1/4. Kemudian nomor 3, 3/6. Jawabannya adalah 3/6. Lambangnya seperti itu. Kemudian ada 6/6, bisa kita tulis dengan 6/6. 2/6 berarti 2/6. Nah, kalau sudah seperti ini, itu sudah dirubah dari bacaan menjadi lambang pecahan. Nah, lambang pecahannya itu seperti ini: 1/3, 1/4, 3/6, 6/6, 2/6. Jadi kalau 1/3 berarti yang diarsirnya itu hanya 1 dari 3. Nah, bisa kita gambarkan 1/3 berarti yang diarsirnya itu 1 dari 3. Kalau yang ini 1/4, yang diarsirnya itu 1 dari 4. Kalau yang ini 3/6, berarti yang diarsirnya itu adalah 3 dari 6. Dan seterusnya pun sama. Nah, jadi berikut penyelesaian dari mata pelajaran matematika dari bentuk pecahan sederhana. Ada 1/3, 1/2, 1/4, dan lain sebagainya. Lambang pecahan, kemudian pecahan yang dapat dibaca. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.